الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله حي المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شهيد المقربين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه كل محجل. أما بعد فيا إخوة المؤمنين أعزكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kita selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya patutlah kita bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang walaupun terkadang kita melanggar larangan Allah, lalai untuk melaksanakan sholat, bahkan pula kita bermaksiat kepada Allah, namun Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Oleh sebab itu patut kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ciri-ciri orang-orang yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sering mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pakaian yang kita pakai saat ini, baju, celana, sarung, songkok, dan lain sebagainya, apabila tidak ada yang membuatnya, belum tentu kita bisa memakainya. Kendaraan yang kita pakai saat ini untuk pergi ke masjid yang mulia ini, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, apabila tidak ada yang menjual BBM, belum tentu kita bisa memakai, belum tentu kita bisa sampai ke tempat ini dengan memakai kendaraan kita. Oleh dari itu kata Nabi, man la yaskurinnas la yaskurillah. Siapa-siapa yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, pada hakikatnya ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dapat memberikan pertolongan di akhirat kelak nanti, seorang nabi yang dapat memberikan syafaat di padang mahsyar nanti, tatkala semua orang dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, tatkala semua orang oleh Allah dikumpulkan berbondong-bondong, berlari-lari, ketakutan akan keselamatan dirinya, sampai-sampai mereka semua pergi kepada Nabi Adam alaihissalam seraya berkata, duhai Nabi Adam, berilah kami syafaat. Namun apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak bisa memberikan yang syafaat. Kemudian mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, duhai Nabi Musa, selamatkanlah kami, karena mereka ada yang tenggelam sampai lehernya, ada pula yang tenggelam seluruh badannya dikarenakan dosa-dosanya. Sampai-sampai orang kafir pun berkata, ya Allah, tolong cepat selesaikan siksa pada mahsyar ini. Jika kami harus masuk ke dalam api neraka, maka masukkanlah kami segera ke dalam api neraka. Mereka tidak tahu bahwasanya siksa pada mahsyar belum ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa api neraka Jahannam. Kemudian mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mereka menghadap Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersujud kepada Allah, sudah meminta syafaat kepada Allah untuk kita, untuk umat
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dari itu, patut kita berselawat kepada Nabi dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tadabaru wa la tanajasu wa la yaghtab ba'dakum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwan." Apa kata Nabi? Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah hamba-hamba yang bersaudara. Karena walaupun kita berbeda ayah, walaupun kita berbeda ibu, walaupun kita berbeda budaya, walaupun kita berbeda suku, selagi kita berada di bawah naungan kalimat La ilaha illallah, maka kita adalah saudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan tatkala ketika kita masuk ke dalam kubur, tatkala ketika kita ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Man ikhwatuka?" Siapa saudaramu? Apakah kita akan menjawab saudara saya si fulan dan si fulan? Tidak. Nyatanya insyaallah kita akan bisa menjawab bahwasanya saudara saya, saudara kita semua ialah semua umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh dari itu, jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena ancamannya sangat besar. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah kamu mengira, kata Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasqutu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka sampai waktu itu maka mereka terbelalak. Oleh dari itu, jangan sampai kita saling membenci, jangan sampai kita saling mendengki, jangan sampai kita saling menyakiti, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Sebagaimana diriwayatkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat duduk bersama para sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai sahabatku," kata Nabi, "siapakah orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut ialah orang yang rugi dalam berdagang. Orang yang bangkrut ialah orang yang rugi dalam berbisnis." Namun kata Nabi, "Bukan itu maksudku. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berdagang. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berbisnis. Tetapi kata Nabi, orang yang bangkrut ialah orang yang ketika di hari kiamat nanti, ia datang dengan membawa pahala yang banyak, ia datang dengan membawa pahala solatnya, ia datang dengan membawa pahala sedekahnya, ia datang dengan membawa pahala puasanya. Namun tatkala dia ingin dimasukkannya ke dalam surga, datang orang lain mengadu kepada Allah, 'Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah mengambil barang saya, pernah memfitnah saya, pernah menyakiti saya, sehingga diambillah pahalanya diberikan kepada orang tersebut. Ketika ingin dimasukkannya lagi ke dalam surga, datang orang lain lagi mengadu kepada Allah, 'Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah mendalimi saya, maka diambillah lagi pahalanya diberikan kepada orang tersebut.' Terus berdatangan orang-orang yang waktu
disakiti hidup di dunia, yang awalnya tadi membawa pahala yang banyak, terganti dengan dosa-dosa orang-orang yang waktu disakiti hidup di dunia. Di dalam kitab dijelaskan, apabila kita berbuat salah kepada Allah, apabila kita berbuat dosa kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan catatan kita bertaubat nasuha. Tetapi apabila kita berbuat salah kepada orang, berbuat salah kepada saudara kita, berbuat salah terhadap tetangga-tetangga kita, apabila kita tidak mendapatkan maaf darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memaafkannya. Lalu bagaimana apabila kita berbuat salah kepada orang, sedangkan orang tersebut sudah meninggal dunia dan ayah cucunya pun tidak mempunyai hak untuk memaafkannya? Para ulama berkata, perbanyaklah membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amin. Amma Allah wa yakum wal muslimin bi husnil khatimah wa ja'alna wa iyyakum min ahli jannah bi rahmatika innahu ta'ala ghafurur rahim arhamur rahimin wa astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil-taqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ibtida'il hawa wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina nalu ma qala amma ba'du. Ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Faqad wasifa'al awwalina wal akhirina bi taqwa. Haitsu qala wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم وارض عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين وعن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارشد امراءنا وزعماءنا وقادتنا واصلح بلادنا وارحس اسعارنا وطول اثمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh umat Islam yang ada di negeri ini. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, umur kedua orang tua kami, umur saudara-saudara kami. Ya Allah, berilah kami keamanan, kedamaian, ketentraman, jauhlah kami dari segala mara-bahaya, musibah serta malapetaka. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang mempunyai hajat, kabulkanlah hajat kami. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang mempunyai keluarga yang sakit, sembuhkanlah dari sakitnya. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang mempunyai kesulitan, berilah jalan keluarnya. Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam mencari ilmu, mencari rezeki-Mu, mencari ridho-Mu. Ya Allah, kami yakin dan percaya
bahwasanya mati itu nyata, siksa kubur itu nyata, masuk surga dan masuk neraka itu juga nyata ya Allah. Maka dari itu ya Allah, selamatkanlah kami kelak ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat panjang yang di bawahnya terdapat api neraka Jahannam ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah apakah kami akan selamat ataukah tidak. Maka dari itu ya Allah, kami didik iman kami, Islam kami, tauhid kami sampai akhir hayat kami, dan kumpulkanlah kami kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.